Saudara yang kekasih, yang pertama kita akan buka mengawali khotbah saya pada hari ini, The Year of Harvest. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang menabur. Saudara, tidak mungkin Anda bisa menuai kalau Anda tidak menabur. Tidak mungkin Anda mengharapkan sesuatu atau pohon akan bertumbuh dan berbuah kalau Anda tidak pernah menanam pohon itu. Nggak mungkin Anda tidak pernah menabur benih, tidak mungkin. Banyak orang mau menuai, tetapi tidak mau menabur, saudara. Saya harus berbicara ini secara gamblang, secara kebenaran firman Tuhan. Karena saya akan sampaikan ayat-ayat, saudara, bagaimana ada orang-orang yang menabur dan dia menuai, saudara. Ini adalah the year of harvest. Ini adalah tahun penuaian. Itulah sebabnya dibuka setiap tahun di gereja ini. Kita memberikan kesempatan untuk semua orang untuk menabur, saudara. Menabur benih, saudara yang kekasih, membawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Ya, dengan sukacita dan sukarela. Kalau nggak sukacita, nggak sukarela, nggak usah dikasih. Ya, karena Tuhan tidak mau menerima pemberianmu yang terpaksa. Tapi kita bawa itu dengan pengucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan biar saudara di tahun yang sama kita bisa menuai. Amin. Haleluya. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, ini dikatakan di sini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, ini berbicara orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berbicara ada satu korban yang diberikan, saudara yang kekasih. Saudara, mungkin kalau engkau punya 10, engkau kasih 1, mungkin engkau tidak berasa masih ada 9, saudara yang kekasih. Tetapi, saudara yang kekasih, kalau engkau punya 1 dan kau berikan 1, itu berasa, saudara yang kekasih. Tetapi anyway, 1 pun itu tetap korban di hadapan Tuhan. Karena Anda memberi yang dari diri Anda, ada yang keluar dari diri Anda, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, penting sekali, saudara yang kekasih, untuk orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya, saudara yang kekasih, dia mencucurkan air mata, bukan dia menyesal, bukan dia sakit hati, bukan terpaksa, bukan, saudara kekasih. Air mata itu banyak bahasanya, saudara. Ada banyak air mata bahasanya, jadi bukan hanya satu bahasa air mata. Bahasa air mata juga adalah bahasa pengucapan syukur. Bahasa air mata juga adalah bahasa kebahagiaan. Betul, saudara yang kekasih, bahasa sukacita. Jadi air mata di sini, saudara yang kekasih, kalau seumpama anak kita yang kita harapkan selama ini supaya dia bisa lulus dari sekolahnya, waktu dia lulus, waduh, kebahagiaan orang tuanya, air matanya mengalir. Betul, saudara yang kekasih, ya, itu air mata kebahagiaan. Dan saya percaya orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ini orang-orang yang mengerti arti menabur kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, memberi di awal tahun ini, yaitu kita membawa persembahan syukur di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, itu benar-benar karena ini adalah perintah Allah. Pertama, ini adalah perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan harus dijalankan, hukum Tuhan gak bisa setengah-setengah kita lakukan. Kalau di sini dibilang orang-orang yang menabur dengan air mata, berarti harus menabur, saudara. Akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti kalau tidak menabur, tidak menuai, saudara yang kekasih. Nah, itu prinsipnya, ya. Jadi kalau ini firman Allah seperti ini, ya itu kita lakukan. Jangan kita pakai pikiran kita setengah-setengah. Oh, ini begini, ini begitu. Saudara, engkau tidak menabur pun Tuhan gak apa-apa. Jangan Anda pikir, waduh, Tuhan ini mau ngambil nih hidup aku, waktu-waktu aku, uang aku, harta aku. Kalau Anda punya itu bukan punya Anda juga, saudara. Kalau Tuhan gak kasih kesehatan buatmu, Anda gak bisa bekerja. Kalau Tuhan tidak memberikan Anda fasilitas untuk hidup, engkau tidak bisa hidup, saudara. Coba aja sakit di tempat tidur. Ada berapa banyak orang yang sakit, saudara, tidak bisa bekerja. Yang tadinya punya akhirnya habis. Betul? Saudara yang kekasih, kalau kita bisa bekerja itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau, saudara, pada waktu kita memberi kepada Tuhan, itu berarti, saudara, kita apa? Kita percaya kepada firman Tuhan. Tadi, nomor 1, kita mengikuti firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan, ya dan amin. Nomor 2, kita percaya kepada dia. Dan yang nomor 3, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kita tahu hubungan kita dengan Allah. Allah itu adalah Bapak kita. Waktu kita memberi kepada Allah karena itulah firman Allah. Kita memberi kepada Allah karena kita percaya kepada janji Allah. Dan yang nomor 3, kita memberi kepada Bapak kita karena kita mengasihi dia. Makanya pada waktu kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita, saudara. Saudara yang kekasih, seorang anak
waktu dia memberi kepada ibunya. Misalnya anak ini belum bekerja, masih anak kecil. Kalau saya bicara seorang anak, adalah anak yang tidak memiliki apa-apa. Sama seperti kita. Kita ini nggak punya apa-apa kalau nggak diberi oleh Tuhan. Anda aja diciptakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan nggak ciptakan, Anda nggak ada. Amin. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan. Jadi semua yang ada sama kita, itu milik Tuhan sebenarnya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, pada waktu kita memberi, itu udah milik Tuhan. Kita beri kepada Tuhan. Sebagai Bapak kita, Tuhan akan bahagia. Sama seperti anak kita, saudara yang kekasih. Kita beliin lollipop, kita beliin permen. Dan dia kasih, Mama, ini permen buat Mama ya. Ini permen buat Papa ya. Bahagia nggak kita, saudara? Bahagia nggak? Akan bahagia. Padahal kita yang beliin permen itu. Saudara yang kekasih, nah ini arti memberi kepada Bapak lebih dalam daripada sekedar permen anak kecil itu, saudara. Tapi saya cuma mau menggambarkan bagaimana seorang anak kecil aja memberikan kepada ibu dan bapaknya, hati kita udah bahagia. Saudara yang kekasih, nah ini kita berikan kepada Bapak kita di surga. Saudara yang kekasih, ayat 6 ditekankan di sini. Ya, tadi dikatakan mencucurkan mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, ini ayat 6 dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ini dijelaskan, ditekankan di ayat 6. Pasti, amin. Pasti ada kepastian di dalam kebenaran firman Allah. Ada kepastian di dalam janji Allah. Amin. Ada kepastian di dalam menabur, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, engkau yang menabur, saudara yang kekasih, ada kepastian engkau akan menuai di 2024. Haleluya. Saudara, sekali lagi, kalau Anda memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan Anda lagi nyogok Tuhan ya. Oh, saya kasih ini biar Tuhan kasih sama saya. Tidak. Tapi 3 hal yang tadi, saudara yang kekasih, kita memberi karena itu firman Allah. Kita memberi karena kita percaya kepada firman-Nya. Dan kita memberi karena kita mengasihi Allah kita, Bapa kita. Oke? Jadi tidak ada penyogokan di sana. Nggak ada, saudara. Kalau engkau menyogok Tuhan, engkau mau gambling dengan Tuhan, engkau memberi supaya, oh nanti Tuhan giniin sama saya. Saudara, maafkan saya. Nggak usah kasih. Karena hati Anda adalah hati yang memberi dengan menuntut balas. Tetapi ingat, saudara, apa yang engkau beri, Tuhan tidak pernah melupakan itu. Makanya ada janji-janji Allah kepada kita. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita akan pergi ya dengan ayat-ayat selanjutnya, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, jadi dasar kita sudah mengerti. Ada kepastian, saudara yang kekasih, di dalam Tuhan. Firman Allah adalah ya dan amin. Khususnya untuk persembahan awal tahun ini, saudara. Tapi bukan sekedar persembahan awal tahun dan engkau bawa persembahan itu di hadapan Tuhan. Tapi, saudara, ini berbicara hatimu. Amin. Tidak mungkin engkau memberi tanpa punya hati kepada Tuhan. Tidak mungkin engkau bisa memberi tapi hatimu gundah gulana. Gak mungkin, saudara kekasih. Itulah sebabnya saya katakan, kalau Anda mau membawa persembahan, make sure hatimu benar di hadapan Tuhan. Make sure hatimu sungguh-sungguh percaya, hatimu menghormati firman Tuhan, dan hatimu mengasihi Tuhan. Make sure, saudara yang kekasih, selidiki hatimu, search your heart. Amin. Penting sekali ini, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, ini menjadi dasar pemberian kita. Karena tidak mungkin, saudara yang kekasih, Anda bilang, Tuhan, aku mau memberikan tubuh aku untuk dipakai oleh Tuhan. Yang sederhana seperti ini pun Anda tidak mau melangkah, saudara yang kekasih. Saudara, ada firman Tuhan di 1 Korintus 13 berkata, walaupun engkau memberikan dirimu untuk dibakar, tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Ada amin. Saudara yang kekasih, dasar hati harus benar. Kalau dasar hati tidak benar, jangan. Apalagi dibilang, aduh nanti gua kasih ini, nanti pendetanya jadi ini, pendetanya jadi itu. Berhenti, jangan usah memberi. Kalau pikiranmu kotor, pikiranmu nggak benar. Tapi kalau pendeta juga berkhotbah seperti ini, punya tujuan supaya pendeta dapat duit, pendeta juga salah, pendeta harus bertobat. Ada amin. Haleluya. Pendeta harus menyampaikan hanya kebenaran firman Allah. Tidak ada unsur-unsur dan motivasi di dalamnya. Haleluya. Kalau bukan kebenaran, Anda harus tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut kita lihat, saudara yang kekasih, apa dikatakan firman Tuhan. Silakan dibuka. Di 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang kekasih, aku menanam, Paulus katakan. Apolos menyiram, yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Saudara, kalau engkau tidak pernah menanam, mana mungkin ada yang bisa menyirami. Saudara, banyak orang menyirami di sini. Paulus menanam, Apolos menyiram. Menyiram di sini adalah seorang hamba Tuhan, saudara.
Ya, hamba Tuhan berdoa untukmu. Hamba Tuhan menyampaikan firman untukmu. Dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Saudara, tidak mungkin kalau Paulus tidak menanam, Apolos mau siram apa? Hujan turun, kalau fieldnya nggak ready, kalau ladangnya tidak ditanami apa-apa, hujan itu akan turun dan tidak akan mengairi benih itu karena nggak ada benih di sana. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Perhatikan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Apa yang mau ditumbuhkan Tuhan kalau tidak ada benih? Saudara yang kekasih, sekali lagi, saudara, persembahan syukur ini bukan tentang uang, tapi tentang hatimu. Amin. Tentang hidupmu. Haleluya. Saudara, yang terbaik mungkin buat Ibu A, itu hanya bisa air putih yang kita kasih kepada Tuhan. Hanya segenggam roti bundar. Hanya mungkin uang yang paling rendah nominalnya. Saudara, kalau itu yang terbaik yang kau berikan kepada Tuhan, berikan itu dengan segenap hatimu. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau yang terbaik dalam hidupmu hanya doa, kau tidak punya apa-apa lagi, berikan itu kepada Tuhan. Yang terbaik. Amin. Ada amin, saudara. Saya rindu Anda mengabaikan setiap firman Tuhan dan kebenaran yang ada di 2024 ini. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan di sini, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara, kalau Tuhan yang menumbuhkan, tidak ada satupun oknum atau si jahat atau siapapun yang ada di dunia ini yang bisa memberhentikannya. Ada amin. Kalau Tuhan memberikan pertumbuhan, ya dan amin, pasti Anda akan menuai di 2024 ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang berikutnya, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin. Siapa yang mau apa yang diperbuatnya berhasil? Angkat tangan. Saudara, semua kita selalu mengklaim apa aja yang diperbuatnya berhasil. Betul? Saya juga mau apa yang saya buat berhasil. Saudara, karena kalau kita membuat sesuatu dan tidak berhasil, itu kita membuang-buang waktu kan? Coba Anda udah spend waktu selama 1 minggu mengerjakan proyek A, tapi tiba-tiba proyeknya gagal. Kira-kira Anda sedih nggak? Anda udah menyediakan waktu, udah mengeluarkan uang, udah memfokus pikiranmu ke sana, tetapi akhirnya gagal. Saudara, kita tidak suka. Tapi ada janji firman Allah di Mazmur 1 ayat 3 ini, bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita mengklaim ayat ini, apa saja yang aku perbuat berhasil. Tetapi kita hanya mengklaim ayat ini di ujung ayat ini. Tapi kita tidak mengklaim ayat ini dari permulaan. Dari permulaan ayat ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, ini berbicara ada yang ditanam. Amin. Ada yang ditabur. Amin. Ada pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air ini berbicara apa? Diairi oleh firman Allah. Amin. Haleluya. Diairi dengan doa. Amin. Tetapi karena di sana ada pohon yang sudah ditanam. Tapi kalau nggak ada pohon yang ditanam, tidak mungkin firman Tuhan ini berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dikatakan baru, yang menghasilkan buah pada musimnya. Haleluya.
Haleluya. Tahun ini adalah musim penuaian. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan menuai, saudara yang kekasih. Dan Anda mungkin berpikir, mau menuai apa ya? Mau menuai duit? Mau menuai apa ya? Saudara yang kekasih, ada begitu banyak tuaian yang akan kita tuai. Nanti saya akan jabarkan nanti di bawah, saudara yang kekasih. Kita akan menuai, ada banyak hal. Saudara yang kekasih, jangan konotasinya pikirannya langsung duit. Ya, saudara, otak kita harus bersih di hadapan Allah. Amin. Tuhan bilang, cari kerajaan dan kebenaran dan semua will be added to you. Semua ditambahkan kepadamu. Belajar hari ini kerajaan dan kebenarannya. Ya, jangan mikir-mikir tambahannya. Tetapi Tuhan, dia tidak akan diam. Dia akan memberikan tambahannya buat kita. Jangan cari datang ke sini mau kasih persembahan supaya dapat tambahan, ya. Oh, mau kasih persembahan supaya nanti Tuhan kasih gua nih tambahan. No, cari kerajaan Allah hari ini dan kebenarannya. Dan everything, semuanya akan ditambahkan untukmu. Ya, itu Mazmur 1 ayat 3. Jadi kalau kau mau berhasil, ingat baik-baik, ada pohon yang di tanah. Haleluya. Ayat yang berikutnya, kita buka Kejadian 26 ayat 12. Saudara, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, garis bawahi, ia diberkati Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang hidup diberkati Tuhan akan menuai di tahun yang sama. Saudara, kenapa orang ini hidup dalam berkat Tuhan? Saudara, cuma ada dua, berkat atau kutuk. Dan kita dipanggil untuk menerima berkat. Amin. Haleluya. Orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan harus menerima berkat Tuhan, bukan kutuk. Karena kutuk sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Kutuk sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu jangan pergi-pergi ke kutuk, saudara. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam firman Allah. Kalau firman Allah bilang A, hidupi itu. Jangan pergi ke kutuk. Tuhan sudah melepaskan engkau dari kutuk. Tapi masih banyak orang percaya senang jalan-jalan, nengok-nengok, visit. Itu kutuk. Akhirnya dia keserempet sedikit. Ya, waktu keserempet baru datang, oh Tuhan ampuni aku. 2024, saudara, make sure kita ada di dalam kebenaran. Dikatakan di sana, di Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, 100 kali lipat. Sekarang saya mau tanya, kalau 1 kali lipat berapa persen? Langsung jawab 100%. Kalau 100 kali lipat berapa persen? Waduh, tunggu dulu, hitung dulu atau pakai kalkulator, ya. Saudara, itu berbicara yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Jangan sampai Anda berpikir, waduh, saya kasih ini $1 nih biar saya dapat $100. Stop! Itu nggak benar, ya. Ini berbicara yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu, tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Engkau akan menuai di 2024 dengan hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Tidak bisa terjangkau oleh pikiranmu. Tuhan sedang menyediakan itu bagi kita tuaian ini. Ini the harvest. Ini adalah tahun penuaian. Kita akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, pikiran kita tetap harus tertuju kepada Tuhan. Selama 2024, setiap hari pikiranmu harus tertuju kepada Tuhan. Karena ada banyak sekali tuaian akan kita tuai di 2024, saudara. Ya, ayat berikutnya, silakan. 1 Raja-Raja ayat 15. Perhatikan di sini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Saudara yang kekasih, di Sarfat ada kekeringan yang luar biasa. Dan kekeringan itu telah membuat orang jatuh miskin. Bahkan banyak orang, saudara, yang tidak bisa bertahan hidup. Dan termasuk Nabi Elia, saudara, Tuhan mengirim dia ke Sarfat. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Elia, kalau Anda baca di ayat sebelumnya, Elia, kau pergi ke Sarfat, aku telah menyediakan seorang perempuan yang akan memberi makan kepadamu.
Saudara, itulah sebabnya saya percaya kalau Anda nabur, Tuhan yang siapin. Dan saya juga percaya bahwa penuaian itu Tuhan yang siapin. Amin. Secara Nabi Elia, Tuhan bilang, pergi ke sana, aku telah menyediakan seseorang yang akan memberi engkau makan. Berarti Elia juga butuh makan, saudara yang kekasih, betul? Ya. Dan Elia pergi ke Sarfat, yang notabene telah terjadi kekeringan. Ya. Saat itu Sarfat, orang-orang telah jatuh miskin, tidak bisa bertahan hidup. Banyak orang-orang seperti janda ini, perempuan ini. Janda ini seorang janda dan dia mempunyai anak, saudara yang kekasih. Dan janda ini, pada waktu Nabi Elia datang kepada dia, saudara, janda ini sangat kekurangan. Dia hanya punya segenggam tepung di tempayannya. Dan Nabi Elia berkata kepada dia bahwa, apa yang kamu punya? Dia bilang dia cuma punya segenggam tepung dalam tempayan. Dan Nabi Elia bilang, suruh masak itu buat Nabi Elia. Dia, saudara, disuruh masak. Dia punyanya segenggam tepung. Disuruh masak oleh Nabi Elia, buat Nabi Elia. Dan tentunya Nabi Elia gak rakus ya, juga buat dia dan anaknya. Karena kalau sampai ini dimasak, itu adalah tepung yang terakhir. Dan dia serta anaknya akan mati kelaparan sesudah itu, saudara. Tapi pada waktu suara Tuhan datang lewat Nabi Elia, datang kepada dia, saudara, perempuan ini, janda ini, dia tidak bisa menahan firman Tuhan itu untuk tidak pergi dan terlaksana. Karena setiap firman Tuhan, firman yang diperintahkan Allah harus pergi dan terlaksana. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada firman yang bisa ditunda, atau tidak ada firman yang dapat ditahan. Sekali Allah mengeluarkan firman, itu harus pergi dan terlaksana. Itulah sebabnya firman Allah berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku baik-baik pada hari ini dan melakukannya, maka berkat-berkat ini akan diperintahkan kepadamu. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, dan perempuan ini taat. Janda ini taat. Dia memasak segenggam tepung yang ada di tempayannya untuk Nabi. Dan dia memberikan itu kepada Nabi Elia, saudara yang kekasih. Janda ini dia menabur, ada amin, di tengah-tengah kekurangannya. Dia memberi makan Nabi, ada amin, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, dia mau taat terhadap firman Allah. Dan apa yang terjadi di musim kering, saudara, di 2024 banyak prediction yang mengatakan 2024 ini bukan tahun yang baik, tapi tahun yang berubah, tahun yang menghancurkan, tahun yang macam-macam, saudara kekasih, menurut dunia. Bukan tahun yang baik, tapi tahun yang tidak baik. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Haleluya. Haleluya. Seperti janda di Sarfat ini, saudara yang kekasih, di musim kering, di Sarfat telah terjadi kekeringan yang dahsyat. Orang-orang menghadapi kematian karena tidak makan. Seperti di dunia ini, saudara, di 2024 mungkin ada hal-hal yang mematikan di 2024. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Anda yang memberikan hatimu kepada Tuhan, yang memberikan apa yang kau miliki kepada Tuhan, kepercayaanmu kepada Tuhan, janji-janji Allah kau pegang dia 2024 ini. Haleluya. Beri dengan kasihmu kepada Tuhan. Saya percaya dengan iman, Anda akan jadi seperti janda di Sarfat ini. Firman Allah berkata, tolong dibuka sekali lagi ayat ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ada amin, saudara yang kekasih. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak ada musim kering buat orang percaya. Amin. Haleluya. 2024 is the year of harvest. Amin. 2024 adalah tahun penuaian. Janda ini menuai di dalam musim kering. Haleluya. Janda ini hampir mati, saudara. Tapi janda ini, dia percaya kepada Allah. Dia menghormati firman Tuhan. Dia ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, firman yang disampaikan. Amin. Dan dia memberikan itu dengan kasih. Katakan amin. Haleluya. Dan tempayannya tidak pernah habis tepung yang ada di dalam tempayan. Dan minyak tetap bergulir di sana. Tidak akan habis
di dalam rumah tanggamu. Saya mau katakan, even itu melimpah dalam hidupmu, sehingga engkau bukan hanya makan buat dirimu sendiri, tapi 2024 ini engkau menuai dan engkau membagi-bagikan itu juga kepada orang lain. Katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Wow, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Ayat berikutnya, silakan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi Sakaria ini adalah seorang imam. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Haleluya. Saudara yang kekasih, cerita tentang Sakaria ini membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang imam. Dan saudara, kita harus tahu bahwa kita juga adalah imam-imamnya Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Haleluya. Saudara, kita adalah imam-imam. Amin. Haleluya. Dan imam membakar ukupan di sana. Kalau Anda belajar tentang ukupan di kitab Keluaran, ukupan ini adalah wangi-wangian, saudara, yang bukan hanya pasang wangi-wangian, tapi ini dibuat, saudara. Ini dibuat, ya, dengan bahan-bahan, saudara, yang memang dikhususkan, saudara, untuk Tuhan, ya. Jadi ini, membakar ukupan ini juga berbicara sebagai satu persembahan yang diberikan kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi pada waktu imam Sakaria masuk dan mempersembahkan ukupan itu, dia membakar ukupan di hadapan Tuhan, saudara. Dan tiba-tiba imam itu mendengar, tadi kita udah baca, bahwa malaikat datang dan berkata, aku mengabulkan doamu. Saudara, kalau Anda baca di kitab ini di ayat 7, coba tampilkan dulu ayat 7 sekali lagi. Jadi Anda bisa lihat keadaan istri daripada si Sakaria. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet apa? Mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Haleluya, terima kasih. Ya, jadi Elisabet ini mandul. Kalau mandul itu mau dokter ahli pun sampai hari ini tidak bisa membuat atau menolong orang yang mandul untuk mempunyai anak. Amin. Nah, ini kita back then udah ribuan tahun yang lalu. Dan Elisabet juga ini sudah lanjut usia kayak Sarah, ya, sudah lanjut usia dan mandul. Saudara, apa yang mandul dalam hidupmu yang tidak mungkin bagimu? Saya mau katakan itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Pada waktu Sakaria mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dia membakar ukupan. Dia mendengar malaikat bilang bahwa Tuhan telah mengabulkan doamu. Elisabet istrinya akan mengandung, saudara. Dan kalau engkau tahu yang lahir adalah siapa? Adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Betul, saudara? Apa yang mandul dalam hidupmu? Waktu engkau mempersembahkan kepada Tuhan, ada amin. Saya percaya hari ini ada malaikat Tuhan yang berkata kepadamu, doamu yang mandul itu telah aku kabulkan pada hari ini. Ada amin. Haleluya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara yang kekasih, Tuhan mau memberkati hidupmu. Dia mau Anda menuai. Tuhan bukan Allah yang jahat, tapi Dia Allah yang baik. Itulah sebabnya kutuk telah dipatahkan sehingga kita bisa terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Yang mandul, saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Di tahun ini engkau akan melihat tuaian di mana yang mandul. Firman Tuhan akan mengubah itu
menjadi buah-buah yang kau akan tuai di 2024. Saudara, saya gak peduli kalau ada orang yang gak percaya. Silahkan kalau engkau gak percaya. Saudara, karena firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, jadilah sesuai dengan apa yang kau percaya. Kalau kau tidak percaya, makanya kau tidak pernah melihat apa-apa yang terjadi. Orang-orang banyak melimit Tuhan dengan pikirannya, saudara, sehingga mereka tidak bisa melihat sesuatu di dalam hidup mereka. Karena mereka selalu bilang, begini, kan begitu, kan begini. Oh, namanya juga kan Tuhan tidak ini, karena Tuhan ada ini, Tuhan punya tujuan ini dan ini. Saudara yang kekasih, cuma ada dua, berkat atau kutuk. Amin. Yang Tuhan sediakan bagi kita adalah berkat, bukan kutuk. Terima ini sebagai kebenaran dalam hidupmu. Yang terakhir, saya pikirin yang terakhir. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini adalah ayat yang terakhir buat kita hari ini. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Saudara yang kekasih. Saudara, sekali lagi, beri maka kamu akan diberi. Dan firman Tuhan dilanjutkan, dikatakan begini. Kita disuruh beri, suruh menabur, dan kamu akan diberi. Apa sih yang Tuhan mau beri bagi kita? Firman Allah berkata, satu takaran yang baik. Kalau dari Tuhan itu selalu yang baik. Amin. Haleluya. Ya, dikatakan yang dipadatkan. Kalau di literan itu, saudara, literan kalau kita beli beras, banyak orang suka kita beli di penjual, ya, kadang-kadang nggak benar-benar 1 liter. Tapi ini kalau literan pakai ukurannya, itu dipadatkan, benar-benar padat. Dan dikatakan digoncangkan. Sesudah padat digoncangkan. Kalau beras itu tambah turun, benar. Dan yang tumpah keluar. Itu janji Tuhan buat Anda dan saya. Di 2024, terima ini sebagai kebenaran buat hidupmu. Artinya, tidak ada lowong. Ada amin? Haleluya. Artinya, Tuhan mau memenuhi semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua. Tidak ada lowong. Apabila Anda percaya, jadilah sesuai dengan kepercayaanmu. 2024 ini dikatakan oleh Tuhan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, engkau mengukur Tuhan pakai apa? Pakai logikmu? Hello? Pakai perkataan orang? Atau kau mengukur Tuhan sesuai dengan apa yang Dia firmankan kepadamu? Saudara, sekali lagi, beri, maka kamu akan diberi. Dan ingat, jangan pikiranmu tertuju kepada pemberian Tuhan, tapi tertuju kepada apa yang engkau bisa berikan kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan, Dia tidak pernah melupakan firman-Nya. Dan sekali Dia berfirman, firman itu akan pergi dan terlaksana. Tuhan itu bukan manusia berkata-kata dan mengingkari janjinya. Tetapi Tuhan, Dia adalah Allah. Amin. Sekali Dia berjanji, Dia menepati janjinya buat Anda dan saya di 2024. Dan Anda akan menuai. Sudah 2024, apa yang mandul dalam hidupmu, engkau akan melihat yang mandul itu dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudara kekasih, ini berkat buat hidupmu dan keluargamu dan gerejamu. Saudara, amin. Saudara tidak mungkin kita atau gereja bisa menjadi berkat. Saudara, gereja bisa membantu orang-orang miskin atau whatever, saudara, kalau kita juga tidak diberkati. Amin. Haleluya. Begitu juga dengan Anda. Gak mungkin kalau Anda bisa memberkati kalau Anda cuma punya uang $1, mau beli sirup aja gak nyampe, gak bisa. Ya sirup lagi, saya ingat kok sirup ya. Seperti itu. Beli sirup aja gak nyampe, saudara. Gimana Anda mau kasih sirup ke orang lain? Gak mungkin. Tapi Tuhan memberkati Anda supaya Anda juga bisa menjadi penyalur berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Dan jangan lupa di 2024, saudara, Tuhan juga mau kita menuai jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Saudara, nanti ini khotbah inti pada hari ini. Tapi minggu-minggu yang akan datang kita akan berkhotbah untuk di break down semua tentang penuaian ini. Dan apa saja saudara akan terjadi di 2024.
Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Oke, saudara, saya berdoa supaya firman ini bisa jatuh di tanah hati kita yang subur, ya, dan disirami oleh kebenaran firman Tuhan, oleh doa, dan ini bisa bertumbuh dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menuai saudara-saudara. Kita bergandengan tangan untuk menuai di 2024. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.